On today's episode, we head to Indonesia's second largest city, Surabaya. The city is known as Kota Pahlawan, the city of heroes, due to the importance of the Battle of Surabaya in galvanizing international support for Indonesian independence during the Indonesian National Revolution. It's a beautiful city by day, and it has a thriving Chinatown and an Arab quarter whose Ampel Mosque dates to the 15th century. Some of the top sites in Surabaya include the famous Suramadu Bridge, Surabaya Zoo, Kenjeran Park, Surabaya Submarine Monument, Al-Akbar Mosque, also known as Great Mosque, the second largest in Indonesia, and Istiqlal Mosque, and Tugu Pahlawan Heroes Monument, which commemorates the independence battles waged in Surabaya streets in 1945. It's about 1 hour 40 minutes by flight from Jakarta to this vibrant city. I can already tell my stay here will be epic given the warm reception by Unirama. So good, thank you. I must admit, I did not see that coming, oh my word. What a reception. You have seen the shots of Surabaya by day, the sights and sounds of this beautiful city. It's the second city we are visiting on our visit here in Indonesia. Welcome to the program. I am Catherine Mwangi here in Surabaya. The people here know how to do the branding of their towns, of their cities. We saw this in Jakarta. Now we're seeing this in Surabaya. It's nice, like the weather is super good, and it's just time to see what is the nightlife of this beautiful city, so enjoy. We arrived here at night, and going by how we have been royally treated this far, we know some sumptuous dinner is in the offing. We head to this quiet, nice and cozy restaurant in Surabaya, a few meters away from the exquisite JW Marriott, where we are staying. I'm told this is the best place to immerse yourself in delectable Indonesian cuisine. Let's see. If Surabaya was our last stop, I would definitely have dinner here every night. Do you see how pretty that is? I mean, just walking in this city by night is a different experience, you know? Everywhere is so beautiful, everything is so decorated. They sure do know how to make the city pop, if I may use that word. So, and oh wow, look at that, look at that, look at that. Isn't that amazing too? So what we do now, we continue to tell the story of Surabaya city. So the sights and sounds, back in a moment. Oh gosh, I cannot remember the last time I did this. I need to help. It's a new dawn. I must admit, I love Surabaya. I mean, the views yesterday were exactly what my heart needed for a good night's sleep at the 5-star JW Marriott. University. Today, we have a conversation with the mayor of this beautiful city, so we head on out. Today, a conversation with the mayor, the person in charge of this city. It's beautiful so far. We have shown you the sights and the sounds. So it only makes sense for us to talk to the man in charge. The mayor here is equivalent to a governor in Kenya. So you get the similarities. So I'm excited to meet him. He's a young man. He's only 45 years old. He's been on this seat for the last 1 year. So let's see what running the city of Surabaya looks like, feels like, sounds like. Come with me.
honored to have a conversation with the mayor of this incredible city, Honorable Eri Chahyuddin. Have I said that right? Yes, Chahyuddin. Chahyuddin. Okay, I will get used to it. But thank you so much for accepting to be on the program today. Okay, thank you very much. I'm very happy Yes. in this your program. Yes, and so we'll be having a translation happening because Honorable Eri will be speaking in Indonesian language. Is it Bahasa? Bahasa. Bahasa. Oh, okay. And we'll be having that translated as well. So welcome to the program. So, sir, it's been almost a year since you were elected in this position. What are some of the milestones that you have achieved for the people of Surabaya? Dalam membangun Surabaya sebenarnya adalah pergerakan ekonomi yang kita lakukan. Kita bekerja sama dengan semua elemen untuk membangun Surabaya, untuk menggerakkan ekonominya. Semua yang ada di Surabaya, apakah itu konsul, juga ada investasi yang masuk, juga semuanya itulah menggerakkan ekonomi kerakyatan dan itu bisa menaikkan pendapatan per kapita masyarakat kita. Itu menjadi kebahagiaan tersendiri buat pemerintah kota Surabaya. Was that the vision that you had for the people of this city when you were going into the election for this position? Jadi ketika maju menjadi wali kota, visi yang saya sampaikan adalah satu, bagaimana membahagiakan warga kota Surabaya. Kebahagiaan bukan hanya dari harta, tapi kebahagiaan itu membutuhkan sebuah pendapatan. Dan dengan gotong royong, dengan kebersamaan, gerakan ekonomi bersama, maka pendapatan itu bisa kita raih untuk menuju kebahagiaan. Dan itu menjadi janji saya kepada masyarakat Surabaya untuk mendapatkan pendapatan 4 juta per bulan. Yang saya inginkan adalah 7 juta per bulan untuk setiap keluarga yang ada di kota Surabaya. Oh, wow. And has that been achieved so far? Hari ini kita sudah membangun rumah padat karya. Jadi seluruh warga kota Surabaya itu bisa membangun dengan menggunakan aset pemerintah kota Surabaya. Mereka bekerja tidak sebagai pegawai, tapi sebagai tuan di tanah yang kita sediakan, dimanfaatkan, yang seluruh hasilnya nanti diambil dan dirasakan oleh masyarakat yang memanfaatkan aset pemerintah kota Surabaya. Ada satu tempat yang sampai dengan hari ini bisa menghasilkan omsetnya adalah 88 juta per bulan, yang nanti akan dibagi dengan beberapa orang yang bekerja di sana, yang hasilnya sudah mendekati dengan angka 4 juta. Oh, wow, that's very, very impressive. I like what you said, that you wanted to just make the people of Surabaya happy. You know, that's simple and beautiful. So where are you in that scale of making your people happy? Where do you think you are now? Sebenarnya ketika saya menilai, ketika sudah antara 0 sampai dengan 100 begitu, 0 sampai 10 lah. Hari ini kita masih ada di angka 5. Di angka 5. Karena saya baru 1 tahun menjadi wali kota. Tapi perubahan sangat saya rasakan karena dengan gotong royong, dengan kebersamaan. Bahkan salah satu yang kita bisa dapatkan perubahan itu ketika kita mengeluarkan dari zakat, itu dari seluruh ASN Kota Surabaya bisa menghasilkan sampai dengan 5 miliar per bulan. Yang itu kita manfaatkan lagi untuk kebahagiaan masyarakat Kota Surabaya. Oh, wow. That's really impressive. I mean, for a city this large, how do you do it? Saya hanya berpikir membangun kota itu dengan kebersamaan, dengan semua stakeholder yang ada. Tidak bisa kota itu maju dengan sendirinya. Kemajuan sebuah kota bukan karena wali kotanya, tetapi ketika masyarakatnya atau warganya mencintai kota itu, maka ketika bekerja bersama, maka itu pasti bisa terwujud. Sehingga selalu saya sampaikan ke warga Surabaya, kalau kota ini ingin menjadi kota yang bahagia, tidak tergantung pada wali kotanya, tapi tergantung pada manusianya, tergantung pada warganya untuk bekerja bersama, kita pasti bisa dengan gotong royong dan kebersamaan. Karena pemimpin hanya sebagai dirijen dari orkestra. Dia bukan pemain, tapi hanya dirijen yang bisa menyatukan. Buat saya, pemimpin yang berhasil bukan ketika dia muncul sendiri, tapi pemimpin yang berhasil adalah ketika bisa menggerakkan semua elemen yang ada untuk membahagiakan
warga di kota Surabaya. That's impressive. I like that analogy of the orchestra. I really do. I do. So, in terms of a while back, just before the show started, you said that you actually go yourself to meet the people and hear their concerns. Where do you find the time? Jadi untuk memahami warga kota Surabaya, saya harus turun sendiri untuk mendengarkan sendiri. Untuk mendengarkan apa keluhannya. Dan seluruh pejabat di pemerintah kota Surabaya itu wajib langsung bisa bertemu dengan masyarakatnya untuk mengetahui apa keluhannya. Karena itu di pemerintah kota Surabaya ini, seluruh pejabat pemerintah kota Surabaya punya kewajiban langsung bertemu dengan masyarakatnya pada hari Jumat. Pada hari Sabtu, ketika masyarakat belum puas dengan bertemu dengan pejabat pemerintah kota Surabaya, maka dia bisa bertemu saya secara langsung di balai kota. Jadi kita harus sabar, mendengarkan, menerima keluh kesah, tapi pemerintah harus hadir memberikan sebuah solusi dan memberikan kepastian kepada warganya. Karena itu saya harus bertemu langsung setiap hari Sabtu. Setelah hari Jumat, pejabat saya bertemu dengan masyarakat secara langsung. Where do you get this heart of service? Karena saya berharap pemerintah itu memberikan yang terbaik bagi masyarakatnya. Pelayanan itu menjadi yang terbaik ketika ada komunikasi antara masyarakatnya dengan wali kotanya. Dan harus terjadi. Kalau ingin membangun sebuah kota, menjadi kota yang baik, maka kita harus berani dan bisa bertemu secara langsung dengan warganya. Karena kritikan dari warga, karena masukan dari warga, itu harus bisa kita dengarkan dan kita lakukan. Karena apa? Tidak semua pejabat kita, tidak semua anak buah kita itu berani menyampaikan kekurangan. Yang disampaikan hanya hal-hal yang baik. Tapi buat saya, hal yang baik tidak perlu disampaikan. Hal yang kurang baik dan kurang tepat yang harus disampaikan untuk kita berikan solusinya. Karena kalau sebuah penyakit, kita harus tahu dulu sebelum memberikan obatnya. Jadi jangan pernah kita puas dengan kebaikan, tapi kekurangan yang harus kita dengarkan. Kalau ada kebaikan kita tutup, tidak usah kita dengarkan. Kekurangan yang harus kita dengarkan untuk kita lakukan perbaikan. So listening to the people yourself directly is very important to you. Yes. I see. Karena masyarakat bisa mendengarkan, saya bisa mendengarkan langsung keluhan masyarakat, sehingga kebijakan saya bisa tepat sasaran. Bukan karena mendengarkan orang yang dekat dengan saya memberikan berita yang baik-baik saja, tapi saya harus bisa mendengarkan secara langsung berita yang tidak baik sehingga saya bisa membuat kebijakan yang betul-betul tepat untuk kepentingan masyarakat kota Surabaya. Yeah, that's amazing. That's pretty much amazing. So when you said that you want to make the people of, your vision is to just have the people of Surabaya happy. Yeah. Before we started the show, I saw how you're just a happy person yourself. You know, your personality is very light-hearted. You were laughing a lot with the delegation here. How would you describe yourself, your personality? Jadi begini, untuk menyelesaikan sebuah masalah, kita harus bisa menunjukkan kepada orang lain bahwa satu, kita harus bisa memberikan solusi. Yang kedua, semua permasalahan bisa kita selesaikan tanpa kita harus mengambil sebuah keputusan yang dengan marah kepada masyarakat. Karena masyarakat ketika bertanya, itu bermacam-macam. Tapi bagaimana kita bisa menjelaskan dengan senyum dan mereka bisa memahami dan mengerti. Bahkan kemarin ketika kita turun ke masyarakat, pertanyaannya hanya satu. Rumah saya banyak tikus, bagaimana saya harus menghilangkan tikus? Jawaban saya sederhana. Saya harus menjadi ayahnya tikus dulu baru bisa tikusnya hilang. Jadi pertanyaan seperti itu tidak membuat saya marah, tetapi saya semakin bangga. Karena apa? Karena masyarakat ketika bertanya dengan saya pertanyaan yang seperti itu, maka mereka merasa tidak takut dengan saya. Sehingga apa yang saya impikan bahwa antara rakyat dan pemimpinnya tidak ada rasa takut dan batas, itu bisa terwujud di kota Surabaya. Kalau itu ada rasa takut, mereka tidak akan pernah berani mengatakan hal yang tidak masuk akal seperti itu. Tapi ini kebahagiaan buat saya. Karena ada kedekatan antara warga dengan saya sebagai pemimpin di kota Surabaya. Okay. That's very powerful. That's very powerful. So, when it comes to the economy of this city, how important is it to the overall contribution of the economy of Indonesia? Indonesia ada Provinsi Jawa Timur. Provinsi Jawa Timur ini memberikan kontribusi ke Indonesia sekitar 40%, 30%. 30% lah.
Jawa Timur ini dipengaruhi oleh kontribusinya kota Surabaya. 50% dari pendapatan Jawa Timur kegiatannya itu adalah kota Surabaya. Sehingga kalau ingin ditarik dari pemerintah Indonesia sampai ke Surabaya, ke Provinsi Jawa Timur, maka peran Surabaya sangat sentral juga untuk menggerakkan Jawa Timur dan Indonesia. Jadi Surabaya memegang kota yang besar yang berpengaruh juga terhadap perekonomian Jawa Timur dan Indonesia secara keseluruhan. I think that's very profound. So how does your office support local businesses in your city? What kind of support do you give? Perekonomian lokal ini sebenarnya adalah tempat transit. Surabaya ini tempat transit sebenarnya. Tempat transit, karena itulah Surabaya menjadikan tempat yang sangat sangat penting begitu. Sehingga sekarang tugas saya adalah bagaimana seluruh orang yang akan bergerak, hub Surabaya sebagai hub ini adalah untuk bergerak, maka kami menjadikan satu kekuatan besar untuk memanfaatkan agar menggerakkan ekonomi kerakyatan di kota Surabaya dan menambahkan pendapatan. Contoh, kalau kita mau ke Indonesia Timur, maka Surabaya ini menjadi tempat transitnya. Sehingga itulah yang menjadi kunci kita, bagaimana ketika menjadi transit tadi bisa menggerakkan juga untuk kehidupan orang Surabaya. Inilah yang kita lakukan sehingga ekonomi yang ada di kota Surabaya ini bisa bangkit. Dan saya juga berharap ekonomi di Surabaya melalui UMKM yang kita punya, itu bisa juga kita memasarkan dan memenuhi kebutuhan yang ada di Kenya, mungkin jika kita bisa melakukan itu. Surabaya, produk UMKM-nya atau produk dari kota Surabaya sudah bisa masuk ke Liverpool, ke negara-negara yang lain, negara-negara lain. Sehingga disitulah kita bisa membuktikan ketika Surabaya menjadi hub, juga Surabaya bisa menyampaikan atau memberikan barang yang berkualitas yang bisa dinikmati di negara lain, karena Surabaya punya sister city dengan beberapa negara yang ada, sehingga sister city inilah yang kita manfaatkan untuk melakukan pertukaran ya terbaik, mau dari makanan, dari UMKM dan dari sisi apapun maupun terkait dengan pendidikan. So for a business person looking to do trade in your city here in Surabaya, how does your office offer support? So this is now to the foreigners watching. So assuming there are business people in Kenya wanting to invest or to partner with business people here in Surabaya, how does your office come together to bring those partnerships alive? Saya berharapnya ada sister city ya dari Kenya dengan kota Surabaya. Saya belum tahu ini ada sister city belum dengan Kenya, tapi saya rasa belum gitu. Ketika kita ada sister city, maka secara otomatis kita bisa banyak bekerja sama. Apakah di bidang ekonomi, di bidang yang lainnya, juga kita bisa lakukan. Dan saya berharap pertemuan dalam program hari ini, Surabaya dan Kenya bisa melakukan sister city dan bisa melakukan banyak hal. Bagaimana Surabaya bisa bermanfaat untuk Kenya, bagaimana Kenya bisa bermanfaat untuk kota Surabaya. Jadi kita saling mengambil sesuatu yang berhasil di Kenya, kita terapkan di Surabaya. Surabaya seperti apa yang berhasil, kita bisa taruh di Kenya. Dan itu akan menjadi hubungan yang sangat luar biasa. Absolutely, I agree 100%. So before we take a break, what are the values you live by as a leader? You're just not leading yourself or your family, but you're leading an entire population, a city. You're in charge of Indonesia's second largest city. What values do you apply or live by that ensure that you're on the right track every single day? Saya cerita sedikit terkait dengan kemerdekaan Indonesia. Presiden pertama Indonesia, Soekarno, dalam merebut kemerdekaan mengajarkan bagaimana gotong royong kebersamaan. Dengan gotong royong kita bisa meraih kemerdekaan. Maka nilai-nilai yang saya terapkan adalah nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Yang diajarkan dalam Pancasila, sila ke-1 sampai sila ke-5 di dalam Pancasila itu, yang intinya adalah kebersamaan dan gotong royong. Dan nilai-nilai itu yang saya terapkan di kota Surabaya. Surabaya boleh menjadi kota metropolitan. Surabaya boleh menjadi kota kelas dunia, tetapi harus ingat, Surabaya tetap adalah menjadi kota yang gotong royong, dan nilai itu yang bisa kita pegang, sehingga saya yakin dengan nilai gotong royong, maka masyarakat Surabaya akan bisa meraih kemerdekaannya, dengan meraih kebahagiaannya. I like that. In order to reach a happy city,
There goes the word happy again. I like that. Okay, so your wife is also in charge of the City Economic Council, correct? Iya. Jadi bagaimana kita pemerintah ini ikut menjadi bagian dari marketing, dari promosi dan menggerakkan ekonomi yang ada di Kota Surabaya. Hari ini kalau kita mau melihat sepatu, ini kebetulan ini sepatu saya ini adalah sepatu buatan orang Surabaya. Baju ini adalah buatan baju penjahitnya orang Surabaya. Sehingga apa? Saya ingin menunjukkan bahwa yang kita pakai ini adalah hasil karyanya orang Surabaya. Dan seluruh pegawai di Kota Surabaya, di pemerintah Kota Surabaya ini juga menggunakan produk UMKM-nya Kota Surabaya. Sehingga disitulah pemerintah memberikan contoh. Ketika kita bisa menggerakkan ekonomi, maka ekonomi yang kita pakai seperti sepatu, baju, dan semuanya itu bisa dikerjakan oleh orang Surabaya, sehingga ekonomi itu juga bergerak untuk orang Surabaya juga. Karena saya bangga menggunakan produk UMKM Surabaya, seperti yang saya pakai UMKM Surabaya, sepatu UMKM Surabaya, cincin UMKM Surabaya. Jadi saya handsome kayak begini, tampan kayak begini bukan karena wajah saya, tapi karena saya menggunakan UMKM-nya hasil dari orang Surabaya. Okay, thank you so much, sir. So we take a very short, quick commercial break. Don't go too far. The story of Surabaya City, as told by the mayor himself, will be right back here in What's Your Story? Welcome back to the program. It's What's Your Story here in Surabaya, Indonesia. Happy to be having a conversation with the wife to the mayor, Mrs. Rini Indriani. Have I said that right? That's right. Oh, wonderful. Oh, so we even got to speak in English then. Little. But thank you so much for accepting to have a conversation with us. Yes. So Mrs. Indriani is in charge of the City Economic Council. She's also in charge of the family welfare groups. She's also in charge of the crafts group. She's also in charge of a lot of things, by the way, maybe including the beauty that we've seen in the city. The last 2 days we've been here, your city is very beautiful. Thank you very much. Like, I have not seen a city like that anywhere before. Thank you. Maybe you can stay in Surabaya for a long time. Well, yes, we hope so. We hope so. But let's come to you as the wife to the mayor of the city. What is that like? Jadi saya agak kesulitan ketika saya harus membagi waktu antara keluarga dengan menjadi ibu dari Surabaya, sehingga tetapi dengan berjalannya waktu saya berusaha untuk tetap fokus kepada keluarga, karena keluarga aja menjadi yang utama buat saya. Tetapi saya tetap membantu karena saya ini adalah sebagai mitra dari pemerintah. Saya ini sebagai ketua PKK, saya juga sebagai ketua Dekranasda, saya juga sebagai Bunda PAUD di Kota Surabaya. Sehingga program kami itu selalu bersejajar dengan pemerintah. Sehingga saya ini membantu dari program dari suami saya. Jadi program-program yang kami lakukan adalah untuk kepentingan masyarakat. Your work with the City Crafts Council, what is that about in detail? Jadi di Dekranasda ini kita bergerak di bidang ekonomi, jadi kalau bagaimana kami membantu pemerintah untuk menaikkan, ini program dari Pak Wali bahwa sekarang ini adalah saatnya kita untuk membangkitkan perekonomian di Kota Surabaya melalui UKM. Nah, kami di sini sebagai partner dari pemerintah berusaha untuk memasarkan produk-produk UMKM yang ada di Kota Surabaya. Salah satunya adalah dengan kami membangun SKG Surabaya Kriya Gallery. Itu adalah tempat bagaimana semua produk yang ada di Surabaya yang layak untuk
diproduksi, untuk yang layak untuk dipasarkan. Termasuk mungkin kayaknya nanti bisa kita kerjasama bahwa produk Surabaya bisa go internasional di Kenya, karena produk-produk Surabaya itu tidak mengecewakan. Produk-produk kami adalah produk-produk yang klasik, yang spesifik dari benar-benar khasnya Surabaya, sehingga itu kami kembangkan. Jadi untuk produk UKM yang memang dia sudah mempunyai nilai jual yang tinggi, kami berusaha untuk memasarkan di luar Surabaya, bahkan di luar Indonesia itu. Tapi untuk produk-produk yang mungkin belum secara sempurna, seperti misalnya packaging, kemudian rasanya kurang, ini kita beri binaan, kita beri pelatihan sehingga produk-produk itu menjadi layak dijual. Okay, and you also offer training to business people. Yes. Jadi kalau produk-produk ini kan perlu melihat pasar. Ketika pasar yang sekarang lagi itu seperti apa, sehingga jadi produk UKM ini ada inovasi. Dia tidak bisa dengan produk yang itu saja, tetapi bagaimana menginovasi menjadi produk yang lebih baik. Misalnya dari baju ketika dimodifikasi dengan bahan-bahan yang lain itu akan menjadi luar biasa begitu. Sehingga ini terus kita bina agar produk UKM itu selalu update, menyesuaikan dengan zaman sekarang, pasar yang lagi hits itu sekarang seperti apa, sehingga daya jualnya juga bisa bertahan. Karena terus terang kalau misalnya kita bersaing dengan produk-produk luar itu tentu nggak kalah ya kalau kita terus update dengan produk-produk kita. Oh wow, that's very impressive. So you have to keep with the times. Yes, we have program. Jadi kita punya program setiap berapa bulan sekali kita adakan pelatihan sehingga mereka terupdate terus produk-produknya. Okay. And as the first lady of the city of Surabaya, what your vision? So you're also in charge of the family welfare groups as well. So you're very intricately involved with families here. In which way? Ya, jadi kami di Surabaya itu mempunyai kader. Kader itu ada di 31 kecamatan, ada seluruh di Surabaya, di mana setiap RT di lingkungan yang paling terkecil di kota Surabaya itu ada kader di Surabaya. Nah, kami bergerak melalui situ. Jadi saya selalu mengupdate bagaimana kami itu mengetahui keadaan yang di bawah itu seperti apa melalui kader ini. Ketika ada stunting, ada yang kurang gizi, kemudian ada warga yang harus butuh bantuan seperti kursi roda dan lain-lain, kami mendapatkan informasi, kami sangat dibantu oleh namanya kader. Kader itu adalah di bawah dari PKK ini. Jadi kita bergerak bersama seperti yang tadi Pak Wali sampaikan bahwa kami ini di Surabaya ini adalah gotong royong, kerjasama, sinergi, sehingga ketika pemerintah itu tidak bisa bekerja sendiri tanpa dibantu dengan adanya PKK, yaitu kader-kader yang bergerak di bawah. Begitu juga PKK tanpa disupport oleh pemerintah tidak bisa apa-apa. Sehingga inilah kolaborasi partner kita, partner in crime di rumah maupun di Surabaya. That's amazing. So did you know that this is what your scope of work was going to be when your husband was running for mayor? No. No, this is my first experience. Yeah. Pengalaman pertama saya. Jadi I am a housewife before my husband being a leader of the government. Yes. So this is the real first experience for me. So I say that it's very difficult for me because the responsibility is not for the people but for the God. So it's we have responsibility to do it. Yes, and you do it with joy and happiness. Yes. Yes. Okay, so your work with early childhood education. Oh, Bunda PAUD, yes. How impactful has that been so far? Oke, jadi Bunda PAUD ini kita menaungi anak-anak kecil, anak-anak usia 0 sampai 6 tahun. Itu karena anak-anak ini adalah golden age. Jadi di usia-usia ini adalah sangat kritis ya. Ketika anak-anak mereka sudah melalui golden age ini,
dia insya Allah akan menjadi anak-anak yang sehat, anak-anak yang cerdas. Tetapi dalam masa golden age ini apabila dia tidak bisa melaluinya dengan benar, insya Allah nanti akan menjadi problem. Sehingga ini menjadi concern kami ketika di Bunda PAUD ini adalah kami mempunyai program bagaimana anak-anak ini kami gerakan di seluruh Surabaya bahwa anak-anak ini mendapatkan pendidikan yang tepat. Karena usia-usia segini itu loadingnya cepat, sehingga mereka itu gampang sekali untuk belajar untuk hal-hal itu cepat sekali, sehingga kita harus berhati-hati. Saya selain menggerakkan ini juga kami memberikan edukasi kepada orang tua, terutama ibu-ibu muda yang mempunyai anak-anak usia ini. Kadang-kadang dengan perkembangan zaman ini, kadang-kadang mereka tidak aware kepada anak-anak. Misalnya mereka tidak aware kepada misalnya memberi makan. Ketika anak-anak ini mamahnya sudah sibuk dengan gadgetnya, sehingga anak-anak ini nggak tahu udah makan apa belum. Kemudian ada juga yang pendidikan orang tuanya yang mungkin mereka kurang paham bagaimana anak ini sangat cepat untuk menerima informasi-informasi yang tidak baik, terutama melalui gadget dan lain-lain. Sehingga mereka menganggap ketika anak ini diberikan HP, kemudian dia diam, itu dia biasa saja. Padahal itu sangat berefek yang tidak baik. Sehingga kami bergerak bersama bagaimana bukan hanya kami memberikan pembelajaran kepada anak-anak, tetapi juga memberikan pembelajaran kepada para orang tua, bagaimana mendidik anak-anak usia PAUD ini yang sangat riskan, sehingga kita nggak bisa kalau berjalan hanya anaknya saja yang di ini, tetapi orang tuanya juga harus jadi satu kesatuan. Itu yang kami gerakan sekarang mulai sudah semenjak itu semenjak kami dilantik menjadi Bunda PAUD itu sudah kami lakukan. So you have brought innovation and almost next generation thinking into the government of Surabaya. Yes, I see that on all the roles that you have talked about. It's very impressive. It's very impressive, and you actually are marketing this city very well through what you do. So as a tourist, because that's what I am, which places in Surabaya for any tourist coming here or wanting to come here? Why should they? What makes this city unique? I think Surabaya is very unique, yeah. Mm-hmm. All of Surabaya is unique. Okay. So if you go to Surabaya, you should go to many places because all of Surabaya is unique. Okay. So I can say I cannot say that this is very unique. This is very no. I think that Surabaya is all of unique. All of it. Yes. So we go all of it. Yes, of course. So I think that you, if you go to Surabaya, it can be 1 or 2 days, but a week, maybe a month, or years, you can say. So you really know how to sell your city. You really do. Yes, because I'm marketing, yeah. Yes. My husband said that we are a marketing. Yes, yes, that's pretty cool. Well, First Lady, thank you so much for giving us the time. I appreciate even just your eloquence and your confidence and just everything you're doing for the people of Surabaya. Thank you very much. So much. Thank you for coming to Surabaya. I hope you like Surabaya. Well, I love it. I absolutely love it. And us being here is courtesy of the Indonesian ambassador to Kenya, Dr. Saripudin, and Unirama as well, Dr. Ronnie Marr. Thank you. So we're also very grateful to be here. Thank you. Okay, so there's another member of the family we have to meet. So it's just going to be a quick one. The story is not over. Tell me what it feels like to be the daughter to the mayor. Itu sangat-sangat sulit ya, karena saya deket banget sama ayah gitu kan. Jadi kalau misalnya waktu ayah pertama kali jadi, ya itu cukup shock. Sekarang udah bisa nerima banget, soalnya waktu ayah turun-turun ke jalan, terus lihat-lihat orang yang dibantu sama ayah, itu kayak kebanggaan tersendiri buat saya, karena saya bisa bersyukur atas akan hal itu. Jadi waktu ayah jadi itu kayak, wow, ternyata jadi wali kota itu suatu pekerjaan yang sangat-sangat mulia, yang bisa membantu orang banyak. Dan mungkin waktu pertama kali itu kayak nangis karena nggak mau berbagi ayah, tapi waktu tahu ayah membantu semua orang kayak gitu, ya mungkin udah bisa lebih menerima. Oh wow! And did you also help your sibling adjust? Yeah. Yeah. How? I don't know, but
my brother is stronger than me because I he is like a man. Ya, I don't know. Mungkin saya nggak tahu kalau misalnya dia kan karena dia jarang nangis ya, jadi nggak terlalu kelihatan kalau misalnya dia sedih juga. Tapi ya pasti ada sedihnya juga, beberapa kali lihat adik nangis, seorang laki-laki nangis gara-gara ayah jadi. Ya gimana caranya seorang kakak, karena saya sebagai kakak ya, jadi gimana caranya saya sebagai kakak menenangkan seorang adik yang saya sendiri nggak kuat kan buat waktu ayah jadi gitu. Tapi saya juga harus nguatin adik, itu sesuatu hal yang ya agak rumit, cuma ya gimana harus dilakuin like that. At that time, but now it's different. Yeah, maybe. Thank you. Okay, so let's talk about your school. What are the activities involved in school? Kalau misal di sekolah, there is a lot of extracurricular. Tapi saya sendiri cuma bergabung di paduan suara sama basketball. Oh, Yeah, and a choir. oh, you see? Yeah. Okay. And then there is the name in my school is Proker. Proker is like a program that gimana caranya mengajarkan anak-anak untuk bersosialisasi, gimana caranya melatih kepemimpinan, gimana caranya melatih apa ya, pokoknya gimana caranya kita memanage waktu dan lain-lain, karena emang sekolah saya sendiri memang mengajarkan hal itu. Jadi kayak emang di sekolah nggak diajarin, tapi di kegiatan di sekolah diajarin gimana caranya kalian untuk melakukan hal itu. Okay, so there's a leader inside you. Yeah, there's like di program di sekolah saya itu ada like having a concert for ourselves. Okay. Ya, like the panitianya itu kita sendiri gitu. Jadi kita membuat konser yang dibuat orang-orang di luar, maksudnya di luar sekolah ya, gitu. Okay. So what are your future aspirations? What are you working towards becoming? Dentist. Oh, dentist. Yeah. Why? Ya, because menurut saya membantu orang-orang itu suatu hal yang mulia, apalagi waktu ngelihat ayah bantuin orang-orang. Ya, waktu lihat ayah kayak gitu, rasanya kalau misalnya membantu orang-orang itu kayak suatu hal yang wow, kayak gitu. Okay. And you want to help them with dentistry. Yeah. So you've taken after your father. Yes, you have. You're a leader like your dad and your mom. Okay, Naya, thank you so much for having this chat with us. Okay, you're really sweet. Thank you. You're welcome. Well, that wraps it up for What's Your Story today. A conversation with the mayor, a conversation with his wife and the little girl. It's been a great story, just getting to learn how they have a heart of service for the people of this beautiful city. Well, when the day's work is done, a little retail therapy is highly recommended. And what better place than Surabaya Kriya Gallery, a gallery of high quality, authentic Indonesian products. Oh, nice. Now you have to know, shopping for me is a very intimate affair and can take up many days. I mean, I absolutely love to get lost in the feeling of shopping. Next week on What's Your Story, a conversation with the president of Unirama Group. Thank you so much for watching. The show is up on YouTube now, in case you missed it. And until next week, stay well, safe, and God bless you.